이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Om Swastiastu, Tabe Selamat Linguna Latai, Salam Sujud Karenda Malempang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial untuk teknik penulisan skripsi berdasarkan pedoman skripsi di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, tepatnya di Fakultas Dharma Acarya. Selamat menyaksikan. Yang pertama-tama, sebelum kita mulai untuk penulisan, kita buka dulu untuk Word-nya. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau kita membuka Word itu kan biasanya blank aja nih, kosong seperti ini. Jadi di sini pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mengatur ini, baik itu font, ukuran huruf, dan lain sebagainya. Pertama-tama kita atur dulu untuk font-nya. Kita bisa ubah sesuai dengan pedoman skripsi maupun proposal. Kan untuk font-nya ini menggunakan Times New Roman, dan untuk ukurannya ini biasanya menggunakan 12. Nah, untuk ininya menggunakan rata kiri kanan dan spasinya 1,2. Oke, setelah selesai di bagian sini, teman-teman bisa masuk ke bagian layout. Nah, setelah masuk ke sini, teman-teman bisa memilih untuk ukuran kertasnya terlebih dahulu. Untuk ukuran kertasnya kan kita menggunakan yang A4. Oke. Setelah A4, teman-teman bisa mengubah untuk marginnya. Nah, biasanya marginnya itu menggunakan aturan 4433 seperti ini. Namun kalau teman-teman belum menyeting, ini kan karena sudah saya setting jadi seperti ini. Kalau teman-teman belum menyeting, teman-teman bisa masuk ke bagian penyetelan halaman atau page setup-nya. Teman bisa tinggal mengganti yang bagian atasnya 4, bagian kirinya 4 juga, bagian bawahnya 4, dan bagian kanannya juga 4. 3. Bagian bawahnya ini 3, bagian kanannya juga menggunakan 3. Nah, setelah 4433 ini untuk bagian yang ini orientasinya potret, berapa halamannya normal. Nah, untuk yang diterapkan ini, setelah itu ini biasanya kita gunakan yang seluruh dokumen ini atau Word dokumen agar settingan kita ini teraplikasi ke seluruh halaman. Kita tinggal klik upload. Setelah sudah seperti ini, kita tinggal memulai untuk pengetikan. Karena di sini saya akan mempercepat waktu, saya akan kopas saja dulu di sini dari sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengatur untuk stylenya. Teman-teman bisa masuk ke dalam beranda kembali. Nah, setelah itu masuk ke bagian ini, gaya ataupun stylenya. Teman-teman tinggal klik 2 kali. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa mengatur untuk bagian style ataupun kalau yang bahasa Indonesia ini yaitu judul 1, judul 2, dan seterusnya. Kalau teman-teman bahasa Inggris lektornya dia bisa menggunakan heading 1, heading 2, dan seterusnya. Jadi teman-teman, biasanya dalam skripsi itu kan ada yang dinamakan judul, subjudul, dan juga bagian-bagian dari subjudulnya. Jadi untuk yang judulnya ini kita kumpulkan di dalam satu heading, yaitu heading 1 ataupun judul 1. Belum memasukkannya ke dalam judul 1, kita setting dulu untuk yang judul 1-nya. Klik yang ini, modify atau ubah. Nah, ini tinggal kita setting untuk pemformatannya.
Biasa untuk hurufnya Times New Roman, ukurannya 12. Karena ini judul, jadi kita harus garisnya itu harus tebal, jadi teman-teman bisa klik yang bold. Untuk warnanya juga teman-teman bisa menggunakan otomatis atau yang warna hitam. Untuk ratanya karena judul diriskan di tengah, jadi teman-teman bisa pilih yang tengah ini, dan ini untuk spasinya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan pedoman teman-teman masing-masing. Kalau sudah, untuk ini hanya di dalam dokumen ini teman-teman centang di dokumen baru berdasarkan materi ini, atau terserah aja teman. Kalau teman-teman mau dia settingan ini masuk ke Word selanjutnya, dokumen-dokumen yang teman-teman bikin selanjutnya, teman-teman bisa centang ini, kalau enggak pakai ini aja, tinggal oke. Nah, setelah selesai settingan heading 1, teman-teman tinggal blok mana yang mau dimasukkan ke dalam heading 1. Kalau sudah blok, tinggal masukkan. Nah, dia otomatis menyesuaikan aturan yang ada di heading 1. Jadi selanjutnya untuk bab 2-nya juga kan, karena dia termasuk judul juga, kita masukkan ke dalam heading 1 sini. Nah, setelah selesai seperti ini, teman-teman tinggal mengatur untuk yang subbabnya, itu latar belakang, masalah, yang 1.1, 1.2. Nah, itu kita masukkan ke dalam heading 2 atau judul 2. Ini kita modify dulu atau kita ubah dulu. Nah, seperti biasa, ini karena sudah pernah saya setting, jadi dia ngikut. Ini pemformatannya, ukurannya, fontnya, ketebalan, warnanya otomatis. Nah, karena ini subjudul, dia kan biasanya beradanya di bagian kiri, jadi teman-teman bisa pilih yang kiri kanan aja. Ini untuk spasinya. Ya, setelah selesai, teman-teman tinggal klik OK. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal blok dan masukkan dalam heading 2. Itu pun yang selanjutnya ini. Ini masukkan heading 2 semua. Nah, untuk bagian-bagian dari subbab ini 1.7.1, 1.4.1, kemudian bisa membuat di heading 3. Ini sebelum memasukkannya, kita modify dulu seperti biasa. Nah, pemformatannya tinggal Times New Roman, 12, bold seperti biasa lah. Kalau sudah di setting seperti ini, kita tinggal OK. Kalau sudah, tinggal kita blok dan masukkan. Blok lagi dan masukkan. Oke. Ini 3, 4 ini. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk urusan ininya sudah selesai. Tinggal kita close. Nah, kalau sudah, kita tinggal masuk ke dalam penomoran halaman. Oke, untuk penomoran halamannya, sebelum kita membuat penomoran halaman, saya sarankan teman-teman untuk membuat navigasinya dulu di sebelah kirinya, biar enak kita mencari tanpa kita scroll ke bawah gitu. Jadi teman-teman bisa masuk, klik Ctrl F. Buat teman-teman mungkin agak sedikit remote ya. Nah, ini kan sudah bagus. Nah, untuk yang kita setting tadi, heading-heading ini dia masuk ke dalam sini. Nah, teman-teman tinggal ngeklik di sini tanpa teman-teman harus mencari, scroll ke bawah seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal membuat untuk penomoran halaman. Teman-teman balik lagi ke halaman sampul. Jadi halaman sampul dan halaman
Yang seterusnya ini kan berbeda nanti, karena halaman sampul ini dia tanpa menggunakan halaman-halaman. Jadi untuk halaman sampul dan halaman hidup dan seterusnya ini kita harus bedakan untuk halaman. Jadi kalau kita ingin membedakan halaman satu dan halaman lain, teman-teman harus bisa masuk ke dalam tata letak atau layout. Teman-teman tinggal masuk ke break atau pemisah ini, dan pemisah bagian ini teman-teman bisa klik yang halaman berikutnya atau next page. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman untuk yang halaman lain ini, karena dia masih sama-sama di satu halaman, misalkan halaman judul ini kan masih menggunakan nomor halaman Romawi. Jadi teman-teman bisa masuk ke pemisah aja dan menggunakan hanya tag ataupun pemisah halaman saja tanpa menggunakan next page atau pemisah halaman. Nah, kalau ini kan saya percepat aja, selain tag tadi atau halaman tadi, teman-teman bisa menggunakan Ctrl Enter. Saya biasanya menggunakan Ctrl Enter aja biar lebih cepat. Nah, antara glosarium, kata pengantar, daftar isi dan lain-lain ini kan dengan bab 1 ini dia nomor halamannya akan berbeda, karena yang daftar isi, kata pengantar sampai glosarium ini dia menggunakan Romawi nanti, dan untuk bab 1 ini nomor halamannya akan menggunakan nomor halaman Latin atau 1, 2, 3 gitu. Jadi untuk yang bagian bab 1-nya ini kita gunakan lagi next page atau halaman berikutnya agar nomor halamannya nanti bisa kita pisah gitu. Tinggal halaman berikutnya. Oke, kalau sudah, kita tinggal Ctrl Enter lagi semua ini. Bentar dulu, ini kayaknya marginnya masih belum ya. Ctrl A dulu. Ini marginnya, nah kan marginnya masih belum setting 4433. Oke, karena ini marginnya sudah setting. Oh ya teman-teman, sebelumnya agar teman-teman bisa melihat untuk marginnya itu, saya sarankan teman-teman untuk membuat garis kiri kanan atas bawah ini ya teman-teman. Jadi dengan cara teman-teman masuk ke dalam file, selengkapnya option, nah tingkat lanjutan atau advance. Nah teman-teman bisa cari yang tampilkan isi dokumen atau show dokumen gitu. Nah teman-teman bisa cari yang tampilan batasan teks atau show text boundaries. Nah teman-teman tinggal nah ini kan ada pembatasnya ini kiri kanan atas bawahnya, jadi untuk marginnya itu bisa kelihatan gitu. Nah lanjut lagi ke penomoran halaman, teman-teman bisa masuk ke menu insert atau sisipan. Nah nomor halaman atau page number, untuk nomor halamannya kan di bawah, jadi kita pilih yang bawah halaman atau button. Nah tinggal pilih yang bawah. Nah untuk yang halaman sampul ini kan seperti saya bilang tadi, dia tanpa menggunakan nomor halaman, ini tinggal disentang. Kalau sudah, untuk yang ininya kita klik 2 kali, nomor halaman, format nomor halamannya, ininya kita ganti ke Romawi karena ini kan bagian kata pengantar dan lain sebagainya. Kita klik OK. Nah kalau sudah, teman-teman, sampai daftar lampiran, glosarium ini biasanya menggunakan Romawi. Untuk bab 1 kan kita menggunakan angka Latin balik ini. Nah jadi untuk bab 1-nya ini kita klik dulu, kita format lagi. Nah ini menggunakan 1, 2, 3, kita mulai pada atau startnya mulaikan dari 1. Nah sudah, kalau sudah seperti ini,
teman-teman tinggal memunculkan untuk yang daftar isinya. Nah, teman-teman bisa masuk ke daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi otomatisnya, teman-teman bisa masuk ke bagian referensi. Nah, tinggal tambahkan di daftar isi. Tinggal teman-teman pilih antara ini yang di atas maupun di bawah. Saya menggunakan yang otomatis satu aja. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal ininya dihapus dan teman-teman edit yang untuk bagian ini biar dia menjadi, nah kalau udah diedit seperti ini, masuk lagi ke menu font. Untuk ukuran fontnya 12, fontnya Times New Roman, ukurannya 12, letak kiri kanan, dan ini biasanya daftar isi itu bold. Oke, sudah seperti ini kan? Tanpa teman-teman capek untuk mengetik dan cari halaman satu-satu, teman-teman bisa langsung dengan satu klik aja bisa memunculkan daftar isinya. Oke, kalau sudah, saya balik ke halaman sampul dulu. Untuk halaman sampulnya ini kan biasanya kita menggunakan logo kampus, nama mahasiswa. Saya akan contohkan, kopas aja dulu ya. Ctrl C biar cepat, jadi saya kopas ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan jelaskan dulu. Untuk logonya ini kan berdasarkan pedoman kami, dia di sininya harus 4-4. Nah, di sininya harus 4, dan ininya juga harus 4. Nah, ini yang harus dicari. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik oke. Nah, dia akan bisa untuk 4-4. Nah, untuk Institut Agama Hindu Negeri Kampung Penyang ini, seperti biasa, ini menggunakan sesuai dengan pedoman kami, ini menggunakan hurufnya itu 16. Nah, semuanya aja sih teman-teman, sebenarnya bagian covernya ini semuanya sebenarnya menggunakan ukuran huruf yang 16. Nah, ini sudah, ini bagian Institut Agama Hindunya. Ini untuk judul skripsi, ini di sini nanti proposal skripsi atau skripsi. Ini untuk nama dan juga NIM. Ini di NIM ini seperti ini dia nanti teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengatur sesuai dengan pedoman skripsi maupun proposal masing-masing. Kalau kami itu kan seperti ini. Ini biasanya bulan lulusan. Kapan kita lulusnya Januari. Jadi ini Januari 2025. Oke, mungkin sekian aja dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahil.